Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Octaviani, NIM 18.163. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Ilmu perencanaan pembangunan awalnya muncul dari negara-negara sosialis. Hal ini sehubungan dengan adanya peranan pemerintah yang besar dalam setiap kegiatan dalam negaranya, utamanya pada kegiatan ekonomi. Hal ini digunakan untuk mengkoordinasikan upaya pemerintah dalam mendorong proses pembangunan nasional. Pada negara-negara tersebut, sistem perencanaan yang digunakan adalah perencanaan terpusat atau central planning. Akan tetapi, setelah Perang Dunia Kedua usai, perencanaan pembangunan ini mulai diterapkan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara-negara yang kalah dalam perang itu memanfaatkan ilmu ini untuk memulihkan kondisi negaranya pasca perang, sedangkan negara yang baru merdeka menerapkannya untuk mengejar ketertinggalannya dari negara yang lain. Di Indonesia sendiri, konsep perencanaan pembangunan telah diterapkan sejak periode awal kemerdekaan. Namun karena kondisi politik yang belum stabil, rencana-rencana yang dibuat tidak berjalan dengan baik, atau bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Indonesia mulai bangkit pada pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tahun 1969 di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada saat itu, diterapkan rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan Replita. Setelah memimpin selama kurang lebih 30 tahun, kepemimpinan Soeharto jatuh pada tahun 1998. Indonesia kemudian mengalami perubahan besar dalam perencanaan pembangunannya. Saat ini yang digunakan adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 atau SPPN 2004 yang memasukkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan. Lalu mengapa diperlukan adanya perencanaan pembangunan? Pada dasarnya, perencanaan pembangunan disusun karena adanya dua kondisi. Yang pertama adalah kegagalan mekanisme pasar. Mekanisme pasar tidak selamanya dapat menjamin kehidupan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jika syarat mekanisme pasar tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah kegagalan pasar. Syarat yang perlu dipenuhi antara lain adalah kompetisi yang tajam dan seimbang, tidak adanya masyarakat yang terisolir sehingga informasi dapat diterima secara sama dan utuh, dan hukum yang berjalan dengan baik. Kondisi ini tentu sulit untuk dipenuhi setiap saat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah ketidakpastian di masa yang akan datang. Masa depan tentu penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, negara memerlukan perencanaan yang matang sehingga pembangunan dapat dijalankan secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan perlunya kebijakan yang menyangkut dengan investasi dan produksi jangka panjang. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun karena suatu negara perlu acuan sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat lebih terarah. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan tugasnya sebagai agent of development. Menurut Arthur Lewis, perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan menurut Todaro, secara lebih konkret, perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional. Indonesia sendiri memiliki pengertian yang lebih kompleks terhadap perencanaan pembangunan yang tertuang pada UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menggambarkan perencanaan pembangunan dalam suatu sistem yang dinamakan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan sendiri antara lain yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan adil. Tahap perencanaan pembangunan sendiri terbagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama adalah penyusunan rencana.
Secara formal, penyusunan rencana ini merupakan tanggung jawab dari Bappenas untuk perencanaan tingkat nasional dan Bapeda untuk perencanaan di tingkat daerah. Penyusunan rencana ini meliputi penjaringan aspirasi, penyusunan naskah, dan musrenbang. Tahap kedua adalah penetapan rencana. Penetapan rencana ini disahkan oleh DPR pada tingkat nasional dan DPRD pada tingkat daerah. Tahap ketiga adalah pengendalian pelaksanaan. Setelah ditetapkan rencana, kemudian dijalankan oleh pihak eksekutif. Dalam tahap pengendalian ini dilakukan observasi secara berkala, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana awal, baik dalam segi fisik maupun dana. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan, yaitu pada tahap ini Badan Perencana masih bertugas untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari rencana yang sudah dijalankan. Selanjutnya adalah siklus perencanaan pembangunan. Pada umumnya terdapat 10 siklus yang perlu dilakukan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan. Tahap-tahapan tersebut antara lain, yang pertama, penilaian keadaan fisik saat ini, yaitu pengamatan dan penilaian kondisi baik secara fisik maupun sosial ekonomi pada saat ini, atau existing condition. Yang kedua adalah penilaian arah pembangunan di masa yang akan datang, yaitu perkiraan dari indikator makro, pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun fisik dan tata ruang. Yang ketiga adalah formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang keempat adalah mengkaji alternatif strategi pembangunan, yaitu dengan terus mengkaji alternatif strategi yang dapat dilakukan. Yang kelima adalah menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam adalah merumuskan kebijakan pembangunan, yaitu dengan menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi umum dan prediksi di masa yang akan datang. Yang ketujuh adalah identifikasi program dan kegiatan. Yang kedelapan adalah penetapan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Yang kesembilan adalah menetapkan indikator kerja. Yang kesepuluh adalah penyusunan rencana tindak, yaitu penyusunan action plan yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan cara yang dapat atau telah dipilih. Suatu perencanaan sendiri dapat dikatakan sebagai perencanaan yang baik apabila memenuhi berbagai unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah tersusun secara lengkap, termasuk untuk sektor swasta. Yang kedua adalah memasukkan evaluasi perekonomian di masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Yang kelima, strategi dan kebijakan yang dibuat bersifat spesifik. Yang keenam, berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Yang ketujuh, memuat proyeksi selama periode perencanaan. Dan yang terakhir, mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan materi yang telah saya sampaikan dapat membantu dalam memahami konsep perencanaan pembangunan beserta siklusnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.